Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Apa lagi KKN? Ya Pak, lagi KKN nih apa sama PLP. Oh, sama PLP ringan ya? Iya Pak, seringan Pak. KKN-nya berapa bulan? KKN-nya 40 hari Pak, 1 bulan 10 hari. Oh, 40 hari. Iya Pak, 1 bulan 10 hari. PLP-nya? PLP-nya 2 bulan, 2 bulanan. Itu saling beriringan atau disuruh diselesaikan dulu KKN baru PLP atau gimana? Beriringan Pak. Dia sistemnya KKN-nya di pagi hari, PLP maaf Pak, PLP-nya di pagi hari, KKN-nya di siang hari sampai sore. Oh, jadi di jadwal belajarnya anak-anak, ya, itu kita PLP ke sekolah. Iya Pak. Lalu sorenya kita melaksanakan program KKN. Ya. Oh, dan gitu. Dari pihak Undri pun lebih baik fokus program kerjanya tuh di sekolah gitu. Jadi enggak. Oh, KKN-nya juga fokusnya ke sana gitu. Ya, sebagai mitranya. Sebagai mitranya, itu terobosan baru. Apa ceritanya nih? Tiba-tiba datang kemarin, apa ceritanya nih? Gini Pak, jadi itu ada beberapa hal yang ingin ditanya mengenai kritik sastra. Oh, kritik sastra. Ada minat nggak mengkritik sastra itu? Ada Pak. Oh, ada. Oke, jadi sebetulnya kan begini. Kalau kita sudah menikmati karya sastra, ya ada dua kemungkinan, kita bikin membuat karya itu atau kita menilai karya itu. Dan menilai itu ya namanya kita bisa lakukan dengan cara kita mengkritik. Nah, apa yang mau ditanyakan? Mungkin dasarnya dulu Pak. Oh iya, apa itu dasarnya? Apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra itu Pak? Oh iya. Menurut Bapak? Menurut saya ya. Ya Pak. Jadi begini, kalau kita mendengar kata kritik, itu pasti asumsi orang itu kan negatif. Kita mengkritik pemerintah, pasti seolah-olah kita mencari kelemahan pemerintah. Nah, di dalam sastra juga berlaku seperti itu. Dia hanya pada mengkritik. Kenapa? Perlakuan kita mengkritik itu tidak sesuai dengan porsinya. Kalau menurut Habib Yasin, kita mengkritik sama dengan kita menimbang. Menimbang itu artinya begini, kita harus adil. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Tidak perlu kita tambah-tambah. Kalau dia memang ada kekurangannya, kita sampaikan kekurangannya. Tapi bukan hanya mencari kekurangan, tapi apa kelebihannya. Dan juga tidak bisa kita mengada-ada. Kalau memang tidak ada kelebihannya, kita katakan ada kelebihannya. Jadi betul-betul kita mendedahkan sebagai orang pengkritik, kita mendedahkan atau membentangkan sesuai dengan analisis kita gitu. Fakta ya. Faktanya, dan kita bisa membuktikan gitu. Misalnya nih, kita ingin mengkritik tentang estetika bunyinya. Ya kita buktikan misalnya dia bagus atau tidak karya bunyinya di puisinya itu atau tidak gitu. Ada bukti-buktinya gitu. Nah itu yang dikatakan kritik. Berarti tidak hanya negatifnya saja, tetapi positifnya dalam karya sastra itu ya Pak? Iya betul. Karena itu tidak banyak kritikus sastra itu yang diakui orang. Kalau dulu dikatakan orang, bahkan banyak para seniman itu ingin dikritik oleh Habib Yasin. Bahkan Habib Yasin itu dikatakan orang menggunakan istilah Kristen nih, paus sastranya Indonesia. Jadi dia adem cara dia membahas itu gitu, diakui oleh orang gitu, sehingga orang sastrawan ingin berlomba-lomba setiap berkarya mengirimkan ke Habib Yasin supaya diulas oleh Habib Yasin. Itu tadi sebetulnya. Bukan berarti tidak ada kritikus lain ya, bukan berarti tidak ada pengamat-pengamat lain gitu. Ya. Jadi kalau kritikus ini sama dengan kita katakan pengamat. Pengamat, cuma dia mengamat tidak secara lisan, dia lebih membentuk dengan tulisan gitu. Paham. Jadi Pak, kalau kita ingin mengkritik suatu karya sastra, sidik nih Pak. Iya. Pengetahuan apa yang harus kita sidik miliki Pak untuk mengkritik karya sastra ini? Iya, sebetulnya sama juga kalau kita mengkritik karya orang lain gitu. Harus ada dasarnya kita. Yang pertama pengetahuan kita. Ya kalau kita mengkritik puisi orang, kita harus punya pengetahuan tentang puisi. Kita harus punya pengetahuan tentang puisi. Bagaimana unsur intrinsiknya, bagaimana unsur ekstruksinya, kita belajar teori. Ya, kalau tidak kita tidak bisa membedahnya. Jadi kita punya pengetahuan tentang karya sastra itu.
Nah, termasuk kita mengenal sejarahnya. Kalau dalam Quran itu ada dikatakan asbabun nuzulnya. Jadi sebuah karya itu sebab musababnya dilahirkan itu ada. Ya disengaja atau tidak, tapi orang bisa telusuri. Bisa orang telusuri. Memang ada orang misalnya begini, orang ribut di kampung, ada orang tidak peduli. Tapi sebagian orang kan lebih besar, banyak orang peduli gitu. Kenapa ribut? Nah, orang melahirkan itu tiba-tiba ada karya. Misalnya begini, di zaman penjajahan, otomatis sastrawan itu bicarakan tentang penjajahan. Di zaman Jepang, karena Jepang itu menekan sastrawan, otomatis para sastrawan sebenarnya bersiasat, mencari pola-pola bagaimana supaya karyanya juga tetap lahir gitu. Tapi lolos dari sensor Jepang, sehingga lahirlah yang namanya bentuk atau aliran simbolis itu. Jadi itu salah satu contohnya kita harus tahu harus tahu pengetahuannya, kemudian harus tahu sejarahnya. Kemudian supaya kita tidak mengambang, terarah, kita harus tahu teorinya, teori sastra. Artinya gini, kalau kita ingin menikmati hidangan nih di restoran. Nah, kalau kita mau lihat unsur estetisnya luarnya, bagaimana dia mendata, kan lain bukan dengan rasa. Ya, Artinya dia melihat dari segi luar gitu. Sama halnya dengan teori. Kalau di teori sastra itu kita bisa melihat dari 4 aspek. Kita bisa mengaitkan antara sastra itu, karya sastra itu dengan orangnya, dengan pengarangnya. Sastra itu kita bisa lihat dengan masyarakat, yang kita lihat teori memetik itu. Kemudian ada sastra itu yang kita lihat hanya karya sastra itu tanpa menuliskan yang lain, yang tekstual, bentuk tekstual, ya. Itu yang struktural, pendekatan seperti itu juga. Nah, kemudian ada sastra ini kita kaitkan dengan masyarakat. Kayak resepsi ini, teori resepsi. Nah, ada juga yang menggabungkan tiga-tiga. Pengarang, karya, dan masyarakat. Misalnya psikologi pengarang, psikologi karya itu sendiri, psikologi masyarakat pembaca. Nah, itu tipis saja penggabungannya sama dengan resepsi. Jadi kita perlu teori mana kita pakai supaya fokus. Kritik sekali. Dan kritik itu supaya fokus. Kita bisa melihat betul-betul sudut pandang mana gitu. Ini contoh nih, Sidik mau tamat buat skripsi kan? Ya, Pak, buat skripsi. Kalau objek sidik itu sastra, kan ditanyakan teorinya apa, ya kan? Ya, Pak. Nah, pendekatannya apa gitu, supaya itu fokus gitu. Kalau misalnya pendekatannya semiotik, misalnya kalau bicara tentang simbol, ya kita akan bicarakan yang lain. Ya, kita bicara tentang indeks, ikon, dan simbol. Hanya itu aja kita bicarakan, 3 aspek itu gitu. Tapi kalau kita bicara misalnya struktural genetik, ya kita terus bicara jumpa pengarangnya, atau kalau tidak orang-orang menulis tentang orang itu, pengetahuannya. Kenapa loh dia buat kayak seperti itu gitu. Misalnya kita melihat karyanya Khairul Anwar nih. Iya, mungkin kita tidak jumpa Khairul Anwar karena dia meninggal. Tapi ada orang-orang menulis. Saya beri contoh karya Khairul Anwar itu Tenggelam on the Way yang dituduh orang plagiat. Tapi ada pembelaan Nabi Yasin terhadap Khairul Anwar itu. Bukan dia membela, dia mendengar sendiri dari Khairul bahwa The Young Dead Soldiers itu Kerang Bekasi itu bukan plagiat dari The Young Dead Soldiers. Cuma mungkin saja terinspirasi. Mungkin saja karena Khairul itu banyak membaca karya-karya asing gitu. Dia seorang penerjemah terbaik. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jadi kalau Sidik ingin membuat mengkritik karya sastra, modalnya adalah itu. Kita tahu sejarahnya, kita tahu ilmu pengetahuannya, kita tahu tentang metode yang kita pakai. Kemudian tadi Bapak ada menjelaskan mengenai pengarang, Pak. Emang perlu, Pak, kita mengkritik karya sastra, kita harus mengetahui pengarangnya dalam karya sastra itu?
Nah, ini tergantung lagi metode yang kita pakai. Ya, ada prinsip para kritikus yang gini. Ketika karya itu lahir, pengarang itu udah mati. Itu yang tekstual. Iya, Pak. Dia hanya bicara karya itu, tidak menyinggung sama pengarangnya. Iya, Pak. Tapi kalau kita bicara tentang pendekatan lain, kayak mimetik, yang antara karya hubungannya dengan masyarakat zaman itu, ya kita terpaksa harus juga mengetahui siapa pengarangnya. Kan tidak mungkin Hamka itu menulis Tenggelamnya Kapal The Dwight Ya, Pak. kalau dia tidak orang Minang, ya kan? Jadi kita memang harus tahu siapa Kita harus tahu siapa pengarangnya gitu. Kemudian sama juga begini, kalau kita baca karya, mengkritik karya Hamka nih, SDA, sama-sama orang Minang nih, Iya, Pak. tapi endingnya kan beda-beda. Novel mereka kan beda-beda. Kita baru tahu bahwa SDA itu dia orang humanis, sementara Hamka itu orang religius. Semua persoalan tuh endingnya itu yang lari ke Tuhan. Kita lihat ya kembali misalnya meninggal tokohnya, ya dia lari ke Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau SDA ini lebih ke humanis. Ada masalah, dia lari ke manusia. Ini satu contohnya kita perlu. Jadi tergantung pendekatannya. Ya tergantung pendekatannya. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Sama halnya juga misalnya kita pendekatan kita resepsi. Apa urusannya dengan pengarang? Iya, Pak. Ya kan? Tidak perlu kita dengan pengarang, kita perlu karya itu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap karya itu. Yang dia masyarakat menikmati. Akhirnya kan bukan apa, sebuah karya itu kan ujungnya di masyarakat. Nah, itu pendekatan resepsi seperti yang dikemukakan oleh Jayus dan Irestad itu. Seorang kritikus dari Jerman. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi ada tergantung pendekatannya. Ada yang kita perlu pengarangnya, tahu. Ada yang tidak perlu kita pengarangnya. Tergantung pendekatan apa yang kita pakai dalam mengkritik karya sastra. Dalam mengkritik karya sastra itu. Nah, berarti setelah kita mengetahui nih, Pak, kalau sedang ingin mengkritik karya sastra, jadi bentuknya itu seperti apa, Pak? Oh, kita bisa apa yang disajikan gitu, Pak? Kita bisa sajikan dalam bentuk essay. Oh, artikel. Artikel. Jadi kan kalau dalam pembagian karya sastra itu ada orang membagi jadi dua, sastra yang naratif dan naratif. Tapi ada juga mengatakan begini, namanya karya sastra itu dibagi dua, ada prosa, ada puisi. Prosa itu dibagi lagi, ada prosa itu adalah prosa fiksi, itu novel, cerpen, semuanya yang berkaitan dengan fiktif kita. Ya, tapi ada yang non fiksi, seperti autobiografi, termasuk esai. Nah, jadi karena itu kalau kita ingin misalnya salah satu sumber kita itu kita ingin menguasai karya sastra, kita baca kritik sastra. Jadi kita menambah pengetahuan kita, gitu. Menambah pengetahuan kita. Misalnya kita ingin menguasai tentang karyanya Iwan Simatupang, kita cari di jurnal atau Horizon kalau dulu. Apa tanggapan orang terhadap Iwan Simatupang nih, karya-karyanya tentang ziarah, tentang merahnya merah. Nah, itu salah satu sumber kita. Sehingga kita bukan berarti bersetuju atau tidak. Jadi pembanding paling tidak. Ada yang kita setuju kita ambil, yang tidak setuju tidak kita ambil gitu. Kita bisa membantah. Saya beri contoh nih. Ada seorang dosen ya keturunan Minang dan dia sudah meninggal di Universitas Malaya, Umar Yunus. Bapak Umar Yunus, Profesor Umar Yunus. Dia asli orang Minang. Dan dia banyak menulis buku. Dan saya secara pribadi personal pernah jumpa sama beliau pada sidang sastra 81. Beliau menulis gini, Malin Kundang itu dalam versi dia gitu. Ya versi yang terbaru dia gitu. Itu bukan anak durhaka. Nah, tapi argumen dia itu masuk akal. Walaupun dia melawan mitos masyarakat Minangkabau, ya kan? Orang Minangkabau mengatakan itu anak durhaka, dia mengatakan tidak. Artinya berapa lama dia merantau? Tentu sudah berubah wujud. Ibunya tidak ada komunikasi. Jadi bisa saja sesuai dengan kehidupan masyarakat sekarang orang mengaku gitu. Jadi ada keraguan dia. Satu, yang kedua
Dia katakan tidak mungkin tuh mamanya Malik Kundang itu mendoakan anaknya jadi batu. Cuma ilmu pengetahuan dulu bagaimana membuktikannya? Tidak ada tes DNA. Iya. Iya kan? Ada dia minta kalau betul nih. Jadi kalau betul itu berarti mamanya tidak menyesal disumpah begitu. Sama dengan orang-orang ibu sekarang, kalau dia menyumpah anaknya, nanti jatuh kalau jatuh anaknya belakang dia nangis. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu seperti itulah. Berarti Pak kalau memang seperti itu, kritik sastra ini bentuknya itu seperti esai, artikel dan sebagainya, apakah Iya. itu termasuk karya sastra, Pak? Ya tergantung bahasanya. Karena kan artikel tulisan kita komposisi itu ada yang namanya tulisan yang ilmiah. Ibu tergantung bahasanya ilmiah. Iya, Pak. Ada bahasa ya, karyanya namanya artikel yang semi ilmiah atau populer. Populer itu tergantung diksi yang digunakan, bahasa yang digunakan itu bahasa yang mudah dipengerti oleh orang. Ada yang bahasa itu yang memang menggunakan bahasa sastra. Jadi karya sastra diulas dengan bahasa sastra. Perlu diingat sebetulnya kategori sebuah karya itu dikatakan karya sastra ya karena bahasanya. Jurnalistik aja ada karya sastra, jurnalistik sastra. Artinya dia menggunakan bahasa sastra, bahasanya gitu. Di barat sudah diakui, sudah berkembang gitu ya, namanya jurnalistik sastra. Kalau Sidik bisa pernah membaca catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, itu dikategori orang karya sastra. Itu tadi rencananya dia sebagai pimpinan redaksi, pimpinan umumnya Tempo, lalu dia tulis. Nah, akhirnya di Gramedia diterbitkan menjadi sebuah buku namanya Catatan Pinggir. Kumpulan dari esai-esai dia itu. Itu. Jadi kritik itu kita sajikan dengan esai. Cuma bagaimanapun bentuknya, strukturnya kalau namanya karya ilmiah ini tentu ada pembuka, ada isi, ada penutup. Isi itu terdiri dari mana? Dari data, analisis data, dan interpretasi. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau karya mahasiswa skripsi ini, dan itu selalu dikomentari oleh penguji misalnya, kamu meneliti karya sastra, jangan menyajikan dengan karya sastra. Itu ilmiah. Itu meneliti objeknya karya sastra, tapi saya penyajian skripsinya dengan bahasa ilmiah. Tidak bisa dengan karya bahasa sastra. Tidak cocok dia gitu. Jadi bukan termasuk karya sastra itu? Tidak termasuk karya sastra, dia termasuk karya ilmiah. Tapi kalau misalnya Anda buat jurnal, bukan di jurnal yang sifatnya ilmiah, katakan jurnal-jurnal yang populer dengan bahasa yang tukar, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, artinya tidak mempertimbangkan tingkat pendidikannya, semua orang bisa memahaminya, itu jadinya ilmiah populer. Ilmiah populer. Jadi populer dia, bahasa populer itu maksudnya bahasa yang betul-betul gaul gitu. Gitu. Berarti konteksnya tergantung bahasa ya? Tergantung bahasa. Jadi karya sastra itu kan ada dua. Ya, Pak. Ya, kalau menurut teori Rene Werek itu karya sastra itu kan dibangun dari dua. Utile dan duke. Jadi artinya ada keindahan, ada manfaat. Manfaatnya apa? Di esai itu ya pengetahuan kita. Modal kita memberikan informasi terhadap bagaimana kita menafsirkan. Saya bercontoh begini. Kayak merahnya merah yang Simatupang. Kenapa Iwan Simatupang itu tidak membuat nama tokoh? Dia tokoh kita dan aku gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu kita ingin tahu, kita tidak bisa jumpa dengan Iwan Simatupangnya, kita tahu pandangan dari kritikus. Gitu. Baik, Pak. Setelah mendengar penjelasan Bapak, kayaknya ingin segera mengkritik karya sastra nih, Pak. Nah, tapi jangan lupa. Iya, Pak. Ya, jangan lupa yang pertama, hilangkan rasa kita keberpihakan kita. Ya, keberpihakan kita pada pengarangnya.
Jadi kita betul-betul tidak ada terbebani dengan pengarangnya. Katakanlah itu kita benci dengan pengarangnya misalnya, atau kita suka, itu terbebani. Terbebani ya Pak. Karena itu ada orang katakan begini, sama dengan dewan juri nih, lomba. Kita jadi dewan juri, kalau perlu kita tipek dulu namanya gitu. Betul-betul kita objektif dengan karya itu. Kalau kita ingin melihat karya itu secara utuh. Tapi kalau kita ingin melihat riwayat karya itu, ya kita mau harus tahu kita pengarang. Harus tahu pengarangnya Pak. Iya, itu kita jadi. Tapi bagaimanapun kita tahu pengarangnya, kita tidak terbebani dengan itu. Harus tidak terbebani dengan itu. Jadi sekali lagi, itu yang kita pertama. Yang kedua, ini karya sastra ini bentuk apa? Kita baca bukunya, kita mau kaji apa nih? Kan luas sekali itu. Ya. Kalau unsur intrinsik aja kan banyak. Banyak Pak. Ini contohnya aja gini. Kita bicara tema nih. Tergantung sudut pandang. Ada balai pustaka itu orang katakan temanya kawin paksa. Iya. Ada juga katakan temanya kasih tak sampai. Jadi ada beberapa subtema gitu. Tergantung kita melihatnya. Dominannya diciptanya di mana? Ya, di mana letak temanya? Bisa jadi temanya kasih tak sampai. Tapi itu pembalut atau bagian dari kawin paksa. Ya kan? Ya, Pak. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kita harus tahu, kita mengetahui tentang unsur-unsur yang membangun karya sastra itu. Jadi kita harus punya pengetahuan berkaitan dengan karya sastra. Termasuk misalnya kalau kita ingin membahas Suman Naes nih. Tokoh cerpen Indonesia. Tokoh cerpen itu ada dua, Suman Naes dan M. Kasim. Kalau menurut pengetahuan yang saya baca, artikel yang saya baca, pola Suman Naes ini kurang berkembang karena dia lebih ke lucu, ada unsur lucunya. M. Kasim ini berkembang gitu. Dan ini yang harus kita pahami gitu. Ini harus kita pahami. Baik, itu deh. Iya Pak. Ya mudah-mudahan Sidik tertarik dengan kritik sastra ini, dan kita mengasah juga kemampuan kita, ketajaman kita, sehingga kita tidak hanya sebagai penikmat, tapi kita juga sebagai penilai, jadi menimbang, menilai gitu. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Atas jawabannya. Iya. Oke, sekarang sih ingin coba dulu Pak. Iya betul. Kalau ada pertanyaan lagi datang lagi Pak. Iya oke. Ini mau kemana nih? Mau pulang Pak, langsung Pak. Nih, Pak. Langsung mau kritik Pak. Makasih. Iya Pak. Oke. Makasih ya. Iya Pak, si pamit dulu Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam.